Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 perancangan produk akan mempresentasikan dari hasil dari kelompok kami. Next, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aji Idran Mojo. Untuk yang kedua ada Muhammad Septian Asrofil. Yang ketiga ada Muhammad Faik Farhan Rajwa. Untuk yang keempat ada Muhammad Fauzan Almidi Saputra. Next. Nah, di sini kelompok kami akan memiliki topik pembahasan. Yang pertama ada pengantar produk, yang kedua ada tujuan pengembangan produk, dan yang ketiga adalah 3 konsep gagasan. Nah, untuk pertama yaitu pengantar produk. Next. Pengantar produk sendiri yaitu pengembangan desain sepatu kulit untuk penggunaan aktivitas formal dan casual di pria. Selanjutnya yaitu tujuan pengembangan produk. Tujuan yang pertama yaitu mengembangkan desain sepatu kulit yang dipakai untuk aktivitas formal dan kasual. Yang kedua, agar pengguna dapat memakai sepatu formal kulit dengan nyaman selama melakukan aktivitas selama seharian tanpa rasa nyeri pada kaki. Yang ketiga, memberi alternatif desain sepatu kulit untuk UKM sepatu kulit yang ada. Yang ketiga yaitu konsep gagasan. Konsep gagasan yang pertama yaitu dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi meliputi analisis jenis kaki, gerak kaki, analisis perforasi sepatu, analisis tekanan kaki, dan analisis antropometri. Analisis dilakukan untuk mengetahui dan mendapatkan batasan dimensi dan standarisasi. Batasan dimensi tersebut kemudian dijadikan patokan untuk mengidentifikasi tingkat kecocokan dan kenyamanan aktivitas kaki saat digunakan sehingga dapat minimalisir cedera. Yang kedua yaitu ada segi antropometri. Penerapan antropometri pada kaki pada populasi sasaran akan menghasilkan pengukuran yang akurat penting dalam proses desain produk. Selain itu, pengukuran ini dapat membantu konsumen dalam mengambil keputusan pembelian yang bijaksana. Antropometri kaki tidak hanya dapat digunakan untuk mendesain alas kaki, tetapi juga untuk mendesain produk lain yang berhubungan dengan konsumen. Penting untuk dicatat bahwa pengukuran yang tidak akurat dalam desain produk konsumen dapat berdampak negatif pada kesehatan konsumen. Selanjutnya yaitu selanjutnya adalah segi harga bahan baku. Yang harga bahan baku adalah merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu perusahaan. Karena harga bahan baku menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan produknya. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga, ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan yang kemudian mempengaruhi beberapa tingkatan harga. Yang pertama itu ada keinginan orang terhadap barang-barang seringkali itu berbeda. Yang kedua adalah jumlah orang yang meminta juga mempengaruhi harga atau juga disebut dengan demand. Yang ketiga adalah harga juga akan dipengaruhi dengan kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap barang-barang itu. Selain juga besar dan kecilnya permintaan. Jadi setiap harga itu dipengaruhi oleh konsumtif dalam setiap harinya. Next. Selanjutnya ada tujuan penetapan harga. Tujuan dari penetapan harga adalah harga yang bersifat fleksibel, di mana itu harganya bisa disesuaikan. Sebelum penetapan sebuah harga,
perusahaan harus mengetahui tujuan dari penetapan harga itu sendiri. Apabila tujuannya sudah jelas, maka penetapan harga dapat dilakukan dengan mudah. Jadi, semakin jelas tujuan dari suatu perusahaan, maka semakin mudah untuk menetapkan sebuah harga produk tersebut. Next. Yang selanjutnya ada konsep customization atau meskipun dalam sebuah konsep customization dalam pembuatan sepatu custom, kulit jauh lebih sulit tapi jauh lebih bernilai bagi customer. Customer juga menempatkan produk berdasarkan permintaan atau sesuai dengan keinginan mereka. Itu bisa membuat experience yang disediakan kepada customer itu meliputi beberapa poin. Next. Jadi yang pertama adalah kustomisasi model desain dan warna sepatu. Di samping para pencinta dan kolektor sepatu, ada juga para pecinta kostum sepatu yang selalu berinovasi untuk menciptakan kreasi sepatu yang berbeda dari sepatu biasanya. Ada beragam custom yang dilakukan oleh customer, dari melukis sepatu menggunakan cat sepatu khusus dengan kreasi yang mereka konsep, menambahkan beberapa aksesoris agar tampil nyentrik hingga merombak seluruh bagian sepatu. Next. Selanjutnya, kustomisasi spesifikasi. Ada berbagai macam jenis kulit yang digunakan untuk bahan sepatu kulit. Antara lain, yang pertama itu finish leather atau full grain. Ini jenis bahan kulit yang diproses secara utuh tanpa mengubah atau memodifikasi struktur permukaan kulit bawahnya. Sehingga motif permukaan pori-pori kulit atau grain itu tersebut masih terlihat alami atau natural, sehingga tekstur kulit binatang masih terlihat cukup jelas. Jenis kulit fish leather adalah jenis kulit yang umum digunakan pada sepatu kulit yang beredar di pasaran. Next. Selanjutnya yang nomor 2, pull-up leather. Di sini proses pengolahan lanjutan dari jenis kulit fish leather pada jenis kulit pull-up. Kulit yang telah selesai diproses menjadi finish leather kemudian ditarik melar sehingga didapatkan kulit yang lebih tipis. Sehingga kulit yang lebih tipis akan lebih mudah dibentuk menjadi berbagai jenis bentuk sepatu. Next. Ketiga, shot. Jenis bahan kulit ini diproses secara terbalik, yaitu disamak dari bagian kulit binatang. Jenis kulit shot memiliki tekstur yang lebih lembut. Sepatu dengan bahan jenis kulit shot ini umumnya lebih digemari oleh anak-anak dan zaman sekarang. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.